Selamat pagi, salam inspirasi. Jumpa lagi kita dalam sharing inspirasi kali ini. Kali ini kita sharing tentang pengaturan diri sendiri. Kita bicara tentang pengaturan diri sendiri karena agama, aturan, dan adab dan etika itu sebenarnya ditujukan untuk semua orang bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, jika semua orang bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan norma-norma agama, norma hukum, norma budaya, serta norma kelumrahan, maka niscaya interaksi dan kehidupan di atas muka bumi ini akan berlangsung dengan aman, tentram, dan baik, serta lancar, ya, tidak ada saling mengganggu atau saling menghambat antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya gadget ya atau handphone ini, di sini ada bagian pengaturan. Ketika handphone ini baru dibeli dari pabrik sudah dibuatkan setting untuk penggunaan yang mandatori atau yang sifatnya dasar. Seperti halnya anak manusia yang ketika baru lahir, maka dalam dirinya yang masih suci, masih bersih, itu secara otomatis dia akan mengatur dirinya sendiri secara baik. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, dengan berkembangnya wawasan, bertambahnya keinginan, serta pengaruh lingkungan, serta pengaruh lain-lainnya, maka diperlukan software tambahan untuk bisa tetap mengatur diri sendiri. Begitu juga dengan handphone ini. Maka seseorang membuat aplikasi tambahan di dalam handphone ini, maka agar bisa digunakan secara baik, pengaturannya perlu disesuaikan. Nah, oleh karena itu ya penting sekali buat kita semua anak bangsa ini atau penduduk muka bumi ini untuk mengutamakan pengaturan diri sendiri. Sebelum kita mengatur orang lain, akan lebih baik kita mengatur diri sendiri sehingga orang lain akan melihat kita layak dicontoh, sehingga orang lain juga akan ikut teratur. Lalu apa saja pengaturan yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk tetap bisa berinteraksi dengan orang lain secara baik dan dihargai dan dihormati? Yang pertama adalah pengaturan terhadap hawa nafsu untuk memiliki sesuatu atau hawa nafsu lainnya. Itu harus disesuaikan ya dengan kepentingan orang lain, dengan aturan agama, dengan aturan hukum, serta adab dan etika. Lalu yang kedua adalah pengaturan keinginan. Ya, apa-apa yang diinginkan itu harus disesuaikan. Ya, yang pertama disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan potensi diri, minat segala. Lalu keinginan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Kebutuhan hidup, ya, bukan keinginan yang berlebihan, bukan keinginan yang justru tidak ada gunanya, karena tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa serta menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi. Oleh karena itu, apapun keinginan kita itu harus kita atur sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, pengaturan penempatan diri. Kita siapa? Kita sedang di mana? Kita sedang di organisasi apa? Lalu kita sesuaikan diri kita. Begitu juga dengan di tingkat negara ini. Apakah kita seorang rakyat biasa, ya, yang harusnya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, tidak mengatur-ngatur orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih berhak mengatur sebuah aturan, ya. Jangan sampai seperti sekarang ini seseorang yang melanggar aturan justru lebih galak daripada orang yang menerapkan aturan, seperti terjadi di tengah masyarakat atau di lalu lintas. Seseorang yang berkendara melawan arus itu biasanya lebih galak daripada orang yang berjalan sesuai dengan aturan. Lalu berikutnya, pengaturan apa lagi yang diperlukan? Pengaturan kesesuaian, ya, kesesuaian tingkah laku, kesesuaian gaya hidup,
kesesuaian berbicara, kesesuaian bersikap itu disesuaikan dengan usia dan disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Jadi jangan sampai seseorang yang sudah tua tapi bersikap dan berperilaku seperti anak kecil. Tua itu adalah pasti, kalau dewasa adalah pilihan. Jadi banyak orang yang masih muda tapi sudah dewasa, sebaliknya ada orang yang sudah tua tetapi tidak pernah dewasa. Lalu pengaturan apa lagi yang dibutuhkan adalah pengaturan diri sendiri terhadap kegiatan sehari-hari kita. Jangan sampai diri kita, ya, jangan sampai rahmat, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kita isi dengan sesuatu yang sia-sia. Sampai timbul penyesalan begitu sudah tua, sangat tua, tidak punya kekuatan lagi, tidak punya kesempatan lagi, baru timbul penyesalan. Nah, karena itu sangat penting untuk mengatur diri sendiri terhadap hari-hari, apa yang dapat kita kerjakan. Kalau perlu kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, lalu kita buat rencana ke depan apa yang dapat kita lakukan sehingga kita dari hari ke hari menjadi orang yang lebih bermanfaat. Lalu berikutnya, pengaturan apa lagi yang sangat diperlukan adalah pengaturan kebiasaan, ya. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan langsung beribadah, kebiasaan berdoa, kebiasaan ingat kepada Yang Maha Kuasa, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang sifatnya positif, lalu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya mubazir atau percuma. Pengaturan terakhir yang diperlukan adalah pengaturan secara otomatis diri ini, yaitu untuk selalu tertarik atau selalu berusaha berbuat yang baik dan bermanfaat. Lalu sebaliknya, secara otomatis pengaturan dalam diri itu menghindar dari semua keburukan, semua yang tidak bermanfaat. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.